Kita masuk pertemuan 11 yaitu integral fungsi transenden. Khususnya kita akan membahas tentang integral fungsi eksponensial asli. Fungsi transenden. Fungsi elementer dapat dikelompokkan atas fungsi aljabar dan fungsi transender. Fungsi aljabar diperoleh melalui sejumlah berhingga operasi aljabar atas fungsi konstan. Sedangkan fungsi transenden dikenal sebagai fungsi elementer yang bukan fungsi aljabar. Fungsi transenden dipelajari pada bagian ini, yaitu fungsi inverse, fungsi logaritma asli, inverse dari fungsi logaritma asli, yaitu fungsi eksponensial asli, fungsi eksponen umum, inverse dari fungsi eksponen umum, dan fungsi logaritma umum. Untuk pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas integral fungsi eksponensial asli. Kita perhatikan di sini, berdasarkan turunan logaritma asli, yaitu fungsi y sama dengan e pangkat x, mempunyai turunan, yaitu turunan terhadap y, ya, turunan kita bisa tulis dalam bentuk y aksen, ya. Turunannya adalah e pangkat x dapat ditulis dy per dx sama dengan e pangkat x. Jadi turunan dari e pangkat x yaitu e pangkat x juga. Kemudian kita integralkan ruas kiri yaitu dy, dan kita integralkan ruas kanan yaitu e pangkat x dx. Ini diperoleh dari perkalian silang, ya, dy per dx ini kita kali silang, diperoleh dy sama dengan e pangkat x dx. Setelah kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita cari integral dy itu adalah y, sedangkan integral e pangkat x dx itu adalah e pangkat x plus c. Sehingga kita bisa simpulkan rumus dari integral fungsi eksponensial asli adalah integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Baik, di sini kita lihat contoh integral eksponensial asli yang pertama. Kita akan menghitung integral 2x kuadrat dikali e pangkat x pangkat 3 dx. Oke, di sini kita melihat bahwa di soal ini harus diselesaikan dengan integral substitusi. Kenapa? Karena di soal ini terdapat yang mempunyai turunan adalah x pangkat 3, sedangkan turunan adalah 2x kuadrat. Karena itu kita misalkan u-nya sama dengan x pangkat 3, yang mana turunan dari du terhadap dx-nya kita tulis du per dx atau du sama dengan 3x kuadrat dx. 3 di sini tidak ada di dalam soal, ya. Di dalam soal adanya 2. Maka di soal ini boleh kita rubah dengan cara 2-nya kita pindahkan keluar, maka nanti soal kita menjadi integral x kuadrat dikali e pangkat x pangkat 3 dx. Sehingga karena yang di dalam soal adalah x kuadrat dx yang muncul, maka di permisalan kita bentuk jadi x kuadrat dx juga dengan cara membagi 3 ruas kiri dan ruas kanan pada du sama dengan 3x kuadrat dx. Du kita bagi dengan 3 muncul du per 3. 3x kuadrat dx kita bagi 3 muncul x kuadrat dx. X kuadrat dx itu udah sama tadi dengan soal, dengan catatan 2-nya kita pindahkan keluar, ya. Sehingga kita substitusi x kuadrat dx di dalam soal ini menjadi du per 3. Nanti terakhir kita kalikan dengan 2. Sedangkan x pangkat 3 kita substitusi dengan u. Sehingga diperoleh integral 2x kuadrat kali e pangkat x pangkat 3 dx itu sama dengan 2-nya boleh kita keluarkan, ya. Kita substitusi tadi x pangkat 3 dengan u jadinya e pangkat u, sedangkan x kuadrat dx di soal kita substitusikan dengan du per 3, sehingga sepertiganya kita bisa kalikan dengan 2 karena sama-sama konstanta, diperoleh 2 per 3, sedangkan e pangkat u diintegralkan terhadap du adalah e pangkat u plus c. Kita kalikan dengan 2 per 3, dapatnya 2 per 3 e pangkat u plus c. Karena di dalam soal tidak ada simbol u atau di dalamnya tidak ada u, yang ada adalah dalam variabel x, ya, maka kita kembalikan sesuai dengan soal, u-nya menjadi 2 per 3 kali e pangkat x pangkat 3 tambah c. Inilah hasil untuk jawaban nomor 1. Kita lihat soal nomor 2. Hitunglah integral e pangkat 3 per x kuadrat dx. Kita lihat di soal ini, ya, yang memiliki turunan adalah 3 per x, sedangkan turunannya adalah 1 per x kuadrat. Maka yang kita misalkan sebagai u adalah yang memiliki turunan yaitu 3 per x. Kita turunkan du terhadap x-nya yaitu dx, maka kita peroleh du sama dengan min 3 per x kuadrat dx.
Karena di soal kita tidak ada min 3, yang ada adalah 1 per x kuadrat dx, maka kita sama-sama kalikan du dan min 3 per x kuadrat dx dengan min 1/3. Du dikalikan dengan min 1/3 jadinya min 1/3 du. Yang min 3 per x kuadrat dx dikalikan dengan min 1/3 adalah 1 per x kuadrat dx. Sehingga sudah sama dengan di soal, yaitu 1 per x kuadrat dx. Kita substitusi nanti 1 per x kuadrat dx di soal menjadi min 1/3 du, sedangkan 3 per x kita substitusikan dengan u. Sehingga kita peroleh integral e pangkat 3 per x kuadrat dx itu sama dengan integral tadi yang 3 per x kita substitusikan dengan u, jadinya e pangkat u, sedangkan 1 per x kuadrat dx kita substitusikan dengan min 1/3 du. Sehingga integral min 1/3 e pangkat u du sama dengan min 1/3, karena konstanta bisa kita letakkan di luar, kita fokus dengan integral e pangkat u du. Integral e pangkat u du adalah e pangkat u plus c, nanti kita kalikan dengan min 1/3 yang di luar, jawabannya adalah min 1/3 e pangkat u plus c. Karena di soal tidak dalam u, dalam x, maka kita kembalikan sesuai dengan soal. U-nya dalam x yaitu min 1/3 e pangkat 3 per x tambah c. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Ya, soal ketiga adalah hitunglah luas daerah di bawah kurva y sama dengan e pangkat min 4x dengan batasnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Jadi rumus untuk menghitung luas daerah di bawah kurva itu adalah 2 kali y, maka kita tulis luas adalah a sama dengan integral dari 2 kali e pangkat min 4x dengan batasnya adalah 0 dan 1. Maka integral dari 2 kali e pangkat min 4x adalah kita ambil ya angka yang berada di dalam min 4x ini ya. Kalau kita logikakan dia turunan min 4x adalah min 4, sehingga dalam integral itu jadi min 1/4. Karena rumusnya tadi 2 kali y berarti kali 2, kemudian e nya tetap pangkat min 4x, batasnya kita masukin 0 sampai 1. Maka substitusikan batas yang pertama itu yaitu 1 ya. Batas yang pertama adalah 1, kita substitusikan ke dalam e pangkat min 4x sehingga kita peroleh min setengah e pangkat min 4. Kemudian kita kurang dengan batas kedua adalah 0 ya. Kurang 2/4 itu jadi positif. Ya, kita sederhanakan 2/4 jadi setengah. Jadi yang di depan juga sederhanakan 2/4 jadi setengah. Maka kita dapatkan e pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. Kita sederhanakan bentuknya. Sama-sama keluarkan setengahnya, setengah dikeluarkan, maka yang positif 1 kita tulis dulu yang pertama, kemudian min e pangkat min 4 kita tulis di belakang min e pangkat min 4. Kemudian soal yang keempat, carilah integral dari x kali e pangkat x dx. Kalau dilihat dari bentuknya, x bukanlah turunan dari x yang berada di e ya, atau e pangkat x ini kan punya x, bukan turunannya adalah x. Berarti kesimpulannya untuk soal ini kita nggak bisa menyelesaikan pakai integral substitusi. Karena dia berbeda bentuk, maka kita harus gunakan integral parsial. Adapun rumus integral parsial adalah integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Kita cari dulu u-nya. U-nya adalah yang bisa diturunkan sampai 0 yaitu x, maka u sama dengan x. Turunan u terhadap x yaitu du sama dengan dx. Ya, karena turunan dari x1 maka kita peroleh du sama dengan dx. Yang jadi v-nya adalah e pangkat x dx. Kita integralkan sisi kiri yaitu dv, kita integralkan sisi kanan yaitu e pangkat x dx. Integral dari dv adalah v, integral dari e pangkat x dx adalah e pangkat x. Kita masukkan yang udah kita peroleh ke dalam rumus, maka u-nya adalah x, v-nya adalah e pangkat x, integral dari v-nya adalah e pangkat x, sedangkan du-nya adalah dx. Sehingga kita peroleh hasil dari integral x kali e pangkat x dx itu adalah e kali e pangkat x dikurang e pangkat x plus c. Kemudian soal yang terakhir, kita akan menghitung integral x kuadrat kali e pangkat x dx. Ini juga sama dengan soal yang sebelumnya. Tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi, harus menggunakan integral parsial. Maka kita tentukan sebagai u adalah yang bisa diturunkan sampai 0 yaitu x kuadrat. Turunan dari x kuadrat adalah 2x ya. Maka du per dx-nya adalah 2x. Sehingga du saja adalah 2x dx.
Kemudian dv-nya adalah e pangkat x dx. Ini sama dengan yang sebelah kiri tadi, ya. Kita integralkan kiri dan kanan, dapat v sama dengan e pangkat x. Kita substitusi ke dalam rumus, maka u-nya tadi adalah x kuadrat, v-nya adalah e pangkat x, dikurang integral v-nya e pangkat x, du-nya adalah 2x dx. Kemudian yang integral e pangkat x 2x dx ini harus kita selesaikan lagi dengan integral parsial. Jadi di dalam soal parsial ini ada parsial lagi. Jadi 2 kali kita memparsialkan. Kemudian supaya bisa sederhana, duanya kita letakkan di luar. Jadi kita fokus dengan integral x kali e pangkat x, ya. Ini udah kita jawab di soal sebelumnya. Udah ada jawabannya. Kita tinggal salin. Berarti jawabannya adalah untuk integral x kuadrat dikali e pangkat x dx sama dengan x kuadrat kali e pangkat x dikurang 2 dalam kurung x kali e pangkat x dikurang e pangkat x tutup kurung ditambah c. Kalau kita mau jabarkan, kita buka kurungnya, kita peroleh hasilnya adalah integral x kuadrat kali e pangkat x dx sama dengan x kuadrat dikali e pangkat x dikurang 2 kali x dikali e pangkat x ditambah 2 kali e pangkat x plus c.